Oke, selamat pagi kelas 8B. Pagi ini kita akan berdevosi. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk kita bisa memulai devosi kita pagi hari ini. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan berikan kepada kami hari yang baru. Ajari kami untuk boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Terlebih kami boleh melandaskan hari ini dengan firman-Mu. Berkati kami dengan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua sehat ya. Nah, mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita di dalam satu Alkitab. Nanti Ibu akan berikan slide berikutnya. Kita lihat di pertama ini, judulnya adalah Memuji Tuhan dengan Pimpinan Roh Kudus. Silakan buka di 1 Korintus pasal ke-14 ayat yang ke-15. Hanya satu ayat saja. Di sini Ibu sudah tuliskan, Ibu akan bacakan untuk kita semua. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 15 ini apa ya yang dimaksudkan? Coba kita lihat. Dimaksudkannya adalah bahwa dijelaskan di sini kita memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Itu dikatakan bahwa berarti seluruh hidup kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa mulut manusia itu bisa loh memperkatakan kutuk dan juga berkat. Di Yakobus ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Namun dalam hal ini bagaimana kita harus yang sudah ditebus oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita buat untuk memuji Tuhan, yaitu dengan tubuh kita, dengan segenap akal budi kita, segenap jiwa kita, juga dengan segenap hati kita. Mulut kita bisa gunakan untuk bisa memberkati orang lain dengan cara memuji nama Tuhan, dengan memperkatakan hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai kita menggunakan mulut kita itu menjadikan sumber dosa, ya. Nah, perhatikan di sini di ayat ini Allah mau supaya kita melakukan apa ya? Yaitu memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi yang seperti Ibu sudah katakan tadi. Nah, artinya bagaimana, Bu? Artinya adalah kita memuji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Contohnya bagaimana, Bu? Misalkan di saat pandemi seperti ini kita mungkin sudah sulit untuk bergereja bersama-sama. Secara virtual kita juga bisa bergereja. Nah, tapi bagaimana pujian kita itu berasal dari hati kita. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan segenap hati memuji nama Tuhan seperti kita berada dalam sebuah gereja. Dengan segenap hati, dengan jiwa, dan juga dengan akal budi kita. Bukan karena kita pintar bernyanyi, atau malahan bukan karena kita tidak bisa bernyanyi, tetapi justru dengan kekuatan kita tahu bahwa saya mau memuji Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan melihat bagaimana suara kita jelek atau cantik, ya. Nah, kapan saja ya kita memuliakan Tuhan? Apakah cuma di hari Minggu, Bu? Tidak. Di Mazmur pasal 34 ayat 2 dikatakan Mazmur Daud di situ dikatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan itu segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Berarti segala waktu itu adalah dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Kapan itu? Ya kapanpun setiap kita bisa memuji Tuhan. Tuhan berikan mulut kita dan suara kepada manusia, yaitu kita, untuk bisa mengeluarkan kata-kata, bunyi, suara, bernyanyi, berkata-kata. Lebih baik digunakan untuk memuji Tuhan dan tidak untuk melakukan dosa atau malah menjadi sumber dosa. Nah, bagaimana ya kita bisa memuji Tuhan setiap waktu? Kok bisa ya? Bisa sekali. Kenapa? Karena kita yang sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dan percaya, di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, atau
tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya kita yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada dalam hati kita. Ya, Roh Kudus itu membuat hati kita sukacita, sehingga kita bisa memuji Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan mulut kita bisa memuliakan namanya. Oke, dan Roh Kudus itu tinggal bersama-sama orang yang percaya dan memberikan kepada kita kekuatan bagi jiwa kita saat kita lemah, saat kita susah. Pasti sukacita itu ada karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, mungkin sekarang kalian merasakan susah mungkin atau senang dalam hati kalian. Jangan lupa bahwa sukacita yang sejati itu adalah adanya Roh Kudus dalam hati. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, dan mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan meskipun situasi kita dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Terus apa Bu yang harus saya lakukan? Nah, dari sini kita akan buat refleksi. Coba kalian dua pertanyaan refleksi ini coba kalian bisa lihat, tuliskan supaya kita bisa mempelajari sama-sama ya. Yang pertama, apakah selama ini kamu sudah memuji Tuhan dengan benar? Kalau sudah, bagaimana ya kamu melakukannya? Contohnya apa? Yang kedua, setelah mendengarkan firman Tuhan kali ini, komitmen apa yang bisa kamu ambil untuk menjadi anak-anak Allah yang memang senang memuji Tuhan? Karena sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk memuliakan namanya. Nah, oke, silahkan ditulis. Kalau sudah ditulis, kita akan membuat refleksinya dengan iringan satu lagu, yaitu memuji Tuhan dengan satu lagu judulnya Pujilah Tuhan ya. Silakan ditulis. Kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama sambil menuliskan refleksi dua pertanyaan itu. Oke?
saja, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu mengenai bagaimana kami harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap jiwa kami, segenap hati kami, dan segenap akal budi kami. Terima kasih, Tuhan boleh terus ingatkan kami mengenai firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat melakukan kegiatan selanjutnya. Tuhan memberkati.